Dari tadi, daripada ngeliatin aku terus, tanya aja Bang, daripada ngeliatin aku. Ren, kalau tiba-tiba ada yang telepon Tasya masuk partai politik ya, jadi calon anggota dewan, kira-kira dikasih apa enggak? Kan secara popularitas tinggi banget nih. Iya. Pastinya itu semua akan kita obrolin sih. Pasti dia nanya ke aku. Karena itu udah kejadian. Oh iya. Terus nggak dikasih ya? Dikasih, cuman akunya sendiri yang kayaknya belum pede gitu. Akunya sih. Oh kenapa? Padahal angkanya gede ya? Nggak sampai ke tahap sebut Belum angka. sampai ke situ. Iya, cuman waktu itu kan election pertama tuh aku mulai di approach pas baru lulus kuliah tuh 2018. Aku lulus S2 dari US. Itu bahkan beberapa ketua partai bahkan yang telepon gitu. Terus aku kayak ngerasa kok aku kayaknya belum banyak pengalaman dan keluarga tuh nggak ada yang dari politik. Apa yang Tasya suka dari Randy, Randy suka dari Tasya? Satu kata. Aku suka dia pinter dan bisa melakukan hal yang aku nggak bisa gitu. Contohnya? Kayak sesimpel ya dia tinggi kan. Jadi kayak ngambil barang yang kayak Maling on the jambu top gitu maksudnya? shelf tuh dia bisa. Aku nggak bisa. Saling gitu. melengkapi. Kalau Saling Randy, melengkapi. apa yang disuka dari Tasya? Pinter, bisa diajak diskusi, bisa diajak nanya pendapat. Ya, terutama yang serius-serius. Kang Maman silakan. Ada di Instagram ada yang menarik tuh, kamu Apa tuh, nulisnya. apa tuh? Ketika kamu mengabadikan banyak hal, lalu kamu tulis momen penuh perjuangan akhirnya jadi kenangan yang bisa dipajang. Ada hari-hari penuh lelah, rasa ragu yang kadang datang, tapi semua terbayar dengan senyum bangga yang menghiasi. Lalu kamu menceritakan tentang mimpimu untuk anakmu dan untuk keluargamu. Apa mimpimu untuk anakmu dan keluargamu? Ya, aku pengen dia bisa memaksimalkan potensinya apapun itu. Sekarang dia lagi kepengen jadi engineer karena anak aku yang Arasya dia koleksi kipas. Mungkin ada yang udah tahu. Kipas angin. Angin. Karena dia terinspirasi sama papahnya, dia pengen jadi engineer dan papanya sangat memfasilitasi. Jadi, tapi di lain sisi dia juga suka nyanyi. Dia punya single, pokoknya intinya apapun itu jalan yang nanti dia pilih, semoga dia bisa memaksimalkan potensinya, bisa bahagia dengan apa yang dia pilih dan bisa terus berprestasi dan selalu jadi penyujuk hati kita berdua. Yang dengan featuring dengan The Kiddos itu pilihan dia atau ibunya? Dia tuh selalu bilang ke aku kayak, aku juga sempat ngajarin ke dia kayak sedikit lah financial literacy gitu kayak mama dan papa tuh bekerja supaya di rumah kita selalu ada makanan, Ar bisa beli mainan, itu karena mama dan papa bekerja, nanti kita dapat uang sehingga kita bisa beli apa yang kita mau. Ya dia langsung bilang, aku juga mau bekerja supaya aku bisa tambah koleksi kipas gitu kan. Jadi dia sangat excited kalau aku ajak, karena dia mungkin dia seneng banget yang pertama kalau disuruh ngevlog gitu yang kayak syuting, dia happy kalau disuruh syuting. Cuman kan dia belum tahu kayak misalkan nyanyi itu gimana sih. Ya untungnya aku berkecimpung di dunia tersebut dan bisa memberikan dia kesempatan gitu untuk nyobain gigs, untuk nyobain petualangan-petualangan baru lah di dunia musik, di dunia entertainment. Pak, lagunya Ate Mahmud yang jadi pilihan, yang kamu nyanyikan ketika umur 8 tahun. Salah satunya karena mau menyambut Hari Anak, terus dari umur 2 tahun, Ar itu tuh udah hafal lagu itu, Aku Anak Indonesia. Sebelum lagu itu memang Arasya sama aku udah bikin beberapa single gitu. Ada lagu judulnya Apa Kabar, ada Aku Temanmu, Ayo Gosok Gigi, terus kita juga nyanyiin lagu soal transportasi umum. Nah, sebelumnya lagi dia juga pernah waktu umur 3 tahun cuman sedikit banget ikut-ikutan aku ketika aku dan beberapa mantan penyanyi cilik menyanyikan lagu Aku Bisa, yang mana itu lagu aku juga. Nah sekarang pengen juga nih dia nyanyiin, aku sih yang pengen kayak Ar nge-remake dong salah satu lagu aku gitu. Apa ya yang dia suka, salah satu itu Aku Anak Indonesia. Tadi kan Kang Maman bicara soal menanyakan mimpi untuk keluarga. Tapi ketika berproses mewujudkan mimpi itu kan di tengah-tengah Randy sempat sakit. Kanker getah bening ya Randy ya? Iya. Dan sekarang sudah sembuh total. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu proses sakitnya itu berapa lama dan seperti apa suasana saat itu stadium 2 ya? Itu gimana ceritanya Randy? Waktu itu batuk-batuk. Aku juga waktu itu lagi latihan maraton. Jadi aku kira batuk-batuk itu gara-gara aku kebanyakan latihan. Ternyata iya lama-lama nggak sembuh-sembuh, udah kayak sebulan dan itu masa konstan pandemi. terus ya, Masa pandemi jadi kita kayak
orang kan pas masa pandemi batuk dikit kayak parno banget gak sih? Oke. Jadi swab terus setiap swab juga hasilnya negatif COVID gitu kan. Jadi kenapa nih ke dokter THT sampai obat antibiotiknya habis masih batuk, dan batuknya kayak konstan gitu loh. Kita bisa tahu Randi datang karena pasti ada suara batuknya dulu gitu. Situasi terparahnya Sampai itu apa? nggak, one day dia batuk mengeluarkan darah. Ya, terus dia nelfon aku kayak, yang tadi aku batuk terus keluar darah. Langsung ke dokter paru hari ini juga, aku bilang. Langsung scan paru-parunya bersih tapi ditemukan ada massa, tumor di rongga dadanya. Barulah kayak kita biopsi, akhirnya dari biopsi itu pertamanya dibilang, oh ini timoma nih namanya, harus operasi open chest surgery, kayak bedah toraks gitu. Jadi dia akhirnya operasi bedah toraks, diangkat tumornya, lalu tumornya itu diperiksa untuk diketahui lebih lanjut itu jenis kankernya apa. Dia malah belum bilang kanker ya, jenis tumornya apa, jinak atau enggak. Pas operasi itu kayak dokternya tuh nyamperin kita keluarga gitu loh, dan bilangnya tuh pertama gini, kalau dari karakteristiknya sih ini menurut pengalaman saya ini ada keganasan kayak gitu. Jadi di situ tuh momen yang paling kayaknya hancur banget gitu, kayak oh my god ini Tasya keganasan. hancur. Tapi gitu. pikiran Randi dan perasaan Randi waktu mengetahui Nah itu belum didiagnosis itu? tahu, bahkan itu dia belum tahu. Terus setelah dia recovery dulu, karena kan operasi itu kan operasi besar banget, yang mana kayak dadanya gitu, tulang dadanya dibelah gitu, dia harus kayak recover. Meanwhile kita juga menunggu hasil lab gitu, bisa jadi kemungkinannya itu kanker paru, yang mana kalau kanker paru mungkin sebagian parunya harus diangkat. Terus ada kemungkinan juga beberapa penyakit lah, tapi yang kemungkinannya paling kecil cuman curable itu lymphoma Hodgkin, dan ternyata Randi dapat yang itu, walaupun rare tapi curable. Jadi di situ kita optimis ya, menjalani segala treatment karena dokter bilang oh ini alhamdulillah ada obatnya nih untuk yang lymphoma Hodgkin gitu. Tapi gimana rasanya menunggu dokter bilang ini operasi cuma 5 jam tapi kamu harus menunggu sampai 8 jam? Nerve wracking banget, kayak nggak bisa berhenti berdoa, tapi di lain sisi juga sebagai seorang ibu aku masih punya Arasha yang waktu itu masih ASI juga, jadi aku nggak bisa terus-terusan nemenin Randi justru di rumah sakit. Untungnya ada ibu bapaknya Randi yang saat itu bisa standby di rumah sakit, jadi aku bolak-balik tuh selama 5 jam itu aku pulang dulu nyusuin anakku. Ya dikabarin doang sih paling, kayak ini kayaknya operasinya lebih lama nih karena ternyata udah ada perlengketan di mana lah gitu-gitulah. Kadang tuh aku suka ngumpet-ngumpet nangis gitu dari dia. Iya. Aku Randi baru tahu nggak? juga. Randi Aku baru tahu. Oh baru tahu. Dipersembahkan oleh